Jadi ini dari UAS tahun lalu. Di sini disediain soalnya itu ada 6 periode dan ada 3 jenis saham. Terus udah dikasih rate of return-nya masing-masing. Jadi ada saham A, saham P, saham D, masing-masing 6 period. Terus return-nya ini 0,12, 0,14, anggap aja persen ya. Terus ini ada requirement-nya, ada 4. Pertama, yang nomor A itu disuruh hitung average return dan standar deviasi untuk setiap saham. Jadi masing-masing ini harus dihitung return, average return-nya dan standar deviasinya. Kalau untuk hitung return sebenarnya caranya gampang ya. Jadi misalkan dikasih sahamnya berapa, terus itu kan return-nya udah pasti dikasih per period. Jadi itu tinggal disalin aja dari soal yang saham A itu period pertama 0,12, period kedua 0,14, period 3 0,18 sampai seterusnya sampai period terakhir. Terus tinggal dijumlahin semuanya dari 6 period ini dijumlahin dan hitung average-nya itu dari total penjumlahan semua return-nya nanti dibagi sesuai sama periodnya. Karena ini periodnya 6, jadi 1,1 ini dibagi 6. Dibagi 6, terus jawabannya sih biasa kalau return itu selalu dalam bentuk persen ya. Terus untuk saham P sama saham D juga sama. Hanya tinggal disalin aja. Dari stok P itu periodnya period 1 tadi kayak di sini ya, kayak di soal 0,2, terus 0,24, 0,25 dan seterusnya sampai period 6. Kayak gitu. Terus ditotalin hasilnya dapat 1,53 dan 1,53 ini nanti dibagi 6 karena periodnya 6. Nya dalam bentuk persen bakalan jadi 25,5%. Untuk stok D juga sama, semua disalin aja period return untuk per periodnya, terus dijumlahin dan dibagi 6 sesuai periodnya, dapat nanti 26%. Sampai average return ada yang mau tanya nggak? Ini masih nomor A ya, tadi kan soalnya ditanyanya average return sama standar deviasi. Jadi untuk disalin lagi ke periodnya nih. Kan tadi kalau standard deviation ini harus dihitung tabelnya itu per saham. Kalau tadi kan average return itu satu tabel udah bisa buat semua saham kan. Kalau ini mesti satu saham satu tabel. Jadi return dari masing-masing period ini untuk saham A dulu ya. Jadi returnnya itu tadi 0,12, 0,14 dan sampai 0,25 ini disalin ke sini ke tabel return yang di standar deviasi. Terus average return-nya kan tadi dapat di sini 18,33%. Di sini aku buletin jadi 18%. Biar nanti hasilnya nggak terlalu koma-koma gitu. Terus setelah dapat masing-masing return dan average return-nya itu, dari return ini, return yang dari soal, nanti diselisihin sama average return yang udah dapat di yang atas tadi. Kayak gini, 0,12 diselisihin sama 0,18 nanti dipangkat 2. Jadi meskipun returnnya ada yang lebih kecil, dia nggak akan minus karena bakal dipangkat 2 terus dapat ini 36%. Ini aku langsung kali ke 10.000 aja ya biar hasilnya tuh nanti jadinya nggak terlalu banyak koma gitu. Jadi kayak gini. Terus untuk period 2 juga sama, 0,14 min 0,14 sampai period ke-6 hasilnya caranya bakal sama kayak gitu. Dan nanti dari period 1 sampai 6 ini bakal dijumlahin. Dapat hasilnya 114. Nanti
Ini yang bakal jadi hitungan di standar deviasinya. Ini rumus ya, rumus kayak biasa. 114 ini totalnya nanti dibagi sama period min 1. Biasa kalau di rumus tulisannya N-1 ya. Ini karena periodnya 6 min 1, jadi 114 bagi 5 baru di akar pangkat 2. Akar pangkat 2 ini 4,7%. Jangan lupa di jawaban-jawaban biasa tuh di risk and return, jangan lupa jawabannya diganti dulu ke persen, karena biasa dosen juga mintanya di persen sih. Itu di Stockpay juga caranya sama. Returnnya disalin, habis itu return dari soal disalin, terus average returnnya kan tadi udah dapet ya di sini 25%, 25,5. Di sini nggak dibuletin, tetap 25,5 karena ya angkanya cuma satu komanya. Habis itu diselisihin juga sama returnnya, jadi 0,2 dikurang 0,255 di pangkat 2. Di si pangkat 2 ini harusnya 10.000. Di situ jadiin angka biasa aja biar nggak ada komanya. Itu nanti dihitungnya sama kayak tadi. Ini kan dapetnya totalannya dari hasil selisih pangkat 2-nya si return dan average return. Setelah dapet totalnya nanti dibagi sama N-1, periodnya 6, min 1 jadi 5, 57,5 dibagi 5. Habis itu di akar pangkat 2 dan dapat hasilnya nanti 3,4%. Terus ini juga sama untuk stok yang saham D sampai 3. Jadi returnnya dari soal ya yang tadi. Ini 0,29, 0,28 sampai 0,29 lagi di period 6 disalin ke sini. Dan average returnnya 26% dapat dari yang di sini tadi. Habis itu masing-masing return dari soal diselisihin sama average return dan di pangkat 2. Hasilnya bakal kayak gini, dan dihilangin aja nolnya dikali ke 10.000 hilangnya, terus ditotalin dapat hasilnya 78. Total dari 78 itu nanti dimasukin ke rumusnya. 78 dibagi N-1 sama kayak tadi 6 min 1. Jadi 78 dibagi sama 5. Terus hasilnya di akar pangkat 2 dan bakal dapet nanti 4% untuk standar deviasinya. Untuk nomor A udah selesai, jadi average return, standar deviasi untuk stok pertama, stok kedua, dan stok ketiga. Terus lanjut ke requirement yang kedua. Soalnya minta untuk hitung coefficient of variation untuk setiap saham, dan ditanya saham mana yang punya resiko terbesar, dan jelaskan kenapa. Untuk coefficient of variation, angka. Jadi komponen pertama yang dibutuhkan itu adalah standar deviasi. Standar deviasi ini dari saham A, saham P, saham D, ambilnya dari sini yang tadi nomor A kan 3,4%, terus 4%, dan 4,7% yang pertama, terus 3,4% untuk saham kedua, dan 4% untuk saham ketiga. Terus habis udah disalin ke tabel, ini cara hitung coefficient of variation ini sebenarnya gampang ya, nggak sepanjang yang tadi. Dibagi sama average return-nya. Average return-nya itu dapat dari sama yang dari nomor A juga. Yang saham A, average return 18,33%,
25,5% untuk saham kedua, dan 26% untuk saham ketiga. Semua disalin aja ke tabel, terus nanti habis dibagi 4,7 dibagi 18,33 dapat 0,26, terus 3,4 dibagi 25,5 dapatnya 0,13, dan untuk saham ketiga 4 dibagi 26 bakal dapat hasilnya. Setelah hitung coefficient of variation ini, saham mana yang sekiranya punya resiko paling paling tinggi. Nah, selalu pilih hasil yang tertinggi yaitu 0,26 di saham A. Kalau dia coefficient of variation-nya paling tinggi, berarti dia yang resikonya paling tinggi. Itu untuk nomor B udah selesai. Ada yang mau nanya nggak? Ci, mau tanya dong. Ya, silakan. Boleh di-scroll ke atas gak, Ci? Yang mana? Yang paling atas. Nih, itu kan kayak periodnya itu kan just stok A 0,12, 0,14 gitu kan, Ci. Nah, Iya. itu tuh emang harus koma atau tergantung soal aja. Soalnya aku kemarin kuis nih, terus di apa dosennya tuh ngasih contohnya tuh pakai koma. Maksudnya di situ tuh tulisannya 0,12 gitu-gitu. Tapi pas di kuisnya itu nilainya tuh bulat. Nah, itu gimana, Ci? Nilainya bulat ya. Jadi misalkan kayak 12 terus 20 kayak gitu. Iya, iya, kayak gitu. Oh, kalau kayak gitu mungkin dia memang berarti udah enggak, berarti udah dalam bentuk persen gitu. Jadi langsung dikasih, cuman mungkin harusnya sih biasa di atas tabel dikasih ya in percentage gitu. Cuman ya kalau angkanya bulat gitu sih jarang ya, sebenarnya aku juga kayaknya pas zaman aku tuh jarang banget ada kayak gitu. Cuman anggap aja ya langsung persen harusnya ya. Langsung persen, terus nanti karena kalau misalkan nih dihitung kan, kayak misalkan ya sekarang kita hitung 12 tambah 14 tambah 18 sampai 25, kalau ditotalin pakai angka bulat bukan koma kan hasilnya bakal jadi 110. Terus Iya. 110 itu 110 itu kalau dibagi sama 6 tetap bakal jadi 18,3 angka bulat. Nah, itu berarti tinggal kamu tambahin aja persennya. Jadi nggak usah dipersenin lagi gitu. Kalau ini kan Oh, ya. jadi maksud aku nggak perlu 12-nya tuh dijadiin nol dulu kan? 0 komaan dulu kan? Iya, harusnya sih nggak usah ya, tapi kamu lihat juga konteks soalnya. Kalau kayak gini, kalau konteksnya kayak begini, nggak usah dijadiin 0, nggak usah jadiin apa desimal lagi, langsung aja. Karena misalkan nih, kalau ini kan dapat 18,3% itu kan dari 1,1 dibagi 6 mesti dikali 100 lagi kan. Nah, mungkin kalau angkanya langsung bulat gitu, nggak pakai desimal, ya udah berarti dia nggak usah dikali 100, tinggal tambahin persennya aja gitu. Oh, oke, Ci. Thank you. Makasih ya, Ci. Oke, berarti bisa lanjut ke nomor C ya. Jadi kalau di nomor C itu dia requirement-nya diminta sebenarnya requirement-nya sama nih kayak di nomor A. Kalau diperhatiin tuh dia minta average return sama standar deviasi. Nah, bedanya kalau di nomor A itu dia minta untuk masing-masing saham. Masing-masing saham, saham A, saham P, saham D. Kalau di nomor C sama nomor D juga nih ya. Nomor C sama nomor D sebenarnya soalnya sama, cuman beda beda kombinasi aja. Nah, kalau di nomor C itu dia mintanya portfolio. Kalau portfolio berarti sahamnya lebih dari satu dan itu dijadiin satu gitu ngitungnya. Nah, terus nanti uh, diperhatiin juga kalau misalkan di soal ujian atau apa, diperhatiin dia minta kombinasinya berapa persen saham saham satu dan berapa persen saham dua gitu. Kalau di sini diminta hitung average return untuk portofolio saham dengan kombinasi saham A itu 50% dan saham P 50%. Kayak gini. Kayak gini ya. Nih. Jadi pertamanya cara kayak gini.
kan dia minta 50% saham A dan 50% saham P. Jadi masing-masing return dari saham A ini dikali 50%, dan masing-masing saham dari P returnnya juga dikali 50%. Jadi ini return pertama ya, ini aku sih langsung jadiin persenan aja biar nggak terlalu ribet gitu. 12%, ini dikali 50%. Terus untuk saham P, dia return di periode pertama itu 20%, langsung dikali 50%. Ini dapat hasil masing-masingnya. Saham A 6%, saham P 10%. Ini seterusnya ke bawah bakal kayak gitu sama. Ini 7%, 9%, sampai 12,5% itu dapat dari masing-masing return di periodenya dikali 50%, karena itu sesuai sama requirement soal. Gitu. Terus setelah dapat hasilnya nih yang 7% sama 12% ini, setelah dikali 50% semua, dijumlahin antara dua sahamnya. Jadi untuk periode pertama kombinasi portofolio saham A dan saham P itu dapat 16%, periode kedua dapat 19%, periode ketiga dapat 21,5%, periode 4 dapat 23,5%, periode kelima dapat 24%, dan periode 6 dapat 27,5%. Semua hasil penjumlahan ini dapatnya dari masing-masing kombinasi saham. Kayak gitu. Terus nanti setelah dapat totalan ini dijumlahin aja, dapat hasilnya 131,5%. Untuk hitung average return-nya dari portofolio kombinasi 50% A dan 50% P itu caranya sama kayak tadi. Totalan ini dibagi sama 6, karena yang dikasih itu 6 period. Jadi average-nya itu perhitungannya harus dibagi 6. Itu untuk average return dari portofolio. Dan tadi kan diminta ya average return sama standar deviasi. Nah, kalau di standar deviasi juga sebenarnya caranya sama kayak tadi. Di copy dulu return dari ini nih. Nih kan di sini 16%, 19%, sampai 27,5%. Ini disalin aja ke sini. Average return-nya yang 21,9% juga di copy ke sini. Dan caranya sama lagi kayak tadi, diselisihin dan dipangkat 2. Jadi 16% dikurang 21,9%, terus dipangkat 2, dapat hasilnya 35. Ini aku langsung kali biar nggak terlalu banyak koma, biar nggak makan waktu nanti nulisnya. Nah, jadi ini kayak gini. Untuk setiap periode cara hitungnya sama, jadi 19% dikurang 21,9%. Hasil dari selisihnya itu di pangkat 2, dan dapat hasilnya dijadiin ke angka yang nggak terlalu banyak komanya deh, gitu biar gampang nulisnya. Tapi ini kalinya nggak boleh beda-beda ya. Kalau 1 dikali 10.000 berarti semuanya harus kayak gitu. Ini karena persenannya ada 2, jadi di belakang koma ada 4. Jadi dikalinya juga 10.000 biar dia nggak banyak koma. Dan setelah dapat dari masing-masing selisih pangkat 2 ini, sama kayak tadi, dijumlahin hasilnya dapat 81,71. Nah, angka dari penjumlahan ini yang dimasukin ke rumus standar deviasi. Jadi 81,71 dibagi sama N-1. N-nya 6, kurang 1, harus dikurang 1 ya. Maksudnya jangan langsung caplok gitu, angkanya harus dikurang 1, karena rumusnya gitu. Setelah itu, setelah dibagi, baru di akar pangkat 2, dan nanti bakal dapat hasilnya segini, 4,04%. Terus untuk nomor D, dia juga soalnya sama, cuman beda sahamnya aja. Kalau tadi kan disuruh hitungnya kombinasinya saham A dan saham P. Kalau di nomor D, requirement-nya sama, disuruh cari average return dari portofolio
Tapi kombinasinya itu 50% saham P dan 50% saham D. Oke, jadi sama standar deviasinya juga. Juga masih sama kayak tadi. Average portfolio return itu dihitungnya dari return yang dikasih dari soal. Ini terus sesuai ya sama requirement soal, dia mintanya 50% stok P dan 50% stok D. Ini nanti kalian ikutin aja, misalkan nih, kan bisa aja soalnya nggak setengah-setengah gini kan. Misalkan dia mintanya 60% stok 1 dan 40% stok 2. Itu diikutin aja, jadi misalkan stok 1 kalian returnnya dikali 0,6, terus stok 2 returnnya dikali 0,4, disesuaikan aja sama soal, karena nggak selalu setengah-setengah gitu. Nah, setelah returnnya ini, masing-masing returnnya dibagi dua, kan tadi stok P nih. P 20%, terus dikali 50% dapat 10%, terus stok D 29% dikali 50% dapat 14,5%. Terus 14,5 ditambah sama 10% ini nanti dapat hasilnya 24,5%. Dan untuk saham periode kedua juga sama, jadi dia 50% dari 24% return dan 50% dari saham D yang returnnya 28. Nanti masing-masing dapat hasilnya 12%, 12% dan 14%. Terus dijumlahin dapat 26%. Sampai ke periode 6 sama cara hitungnya. Di periode 6 sampai kan 30%, 30% diambil 50%-nya aja, dapat 15%. Terus untuk saham D, returnnya di periode 6 itu ada 29%, dikali 50% dapat nanti 14,5%. Habis itu 15 tambah 14,5 nanti hasilnya 29,5%. Terus semua ini dijumlahin aja ya. Semua totalnya dijumlahin dapat 154,5%. Dan cara hitung average-nya juga tetap sama, jadi 154% ini dibagi 6. Dapat nanti hasilnya itu 25,75%. Itu untuk average return. Terus kalau ini buat standard deviation, karena dia minta requirement-nya juga sama kayak tadi ya, average return sama standard deviation. Caranya juga sama, elemen yang kita butuhin juga sama. Kalau untuk standar deviasi itu kita butuh return dari masing-masing saham atau portofolio, dan kita butuh average return-nya. Itu dua elemen yang paling penting, maksudnya yang harus ada untuk hitung standard deviation. Ini returnnya 24,5%, 26%, sampai 29,5% itu dapat dari sini. Dapat dari sini ya, tinggal disalin aja ke sini. Habis itu disalin juga untuk average return-nya ini 25,75%, diselisihin jadi 24 dikurangin dengan 25,75. Terus hasilnya nanti di di pangkat 2, habis itu dihilang-hilangin aja nolnya, tapi harus konsisten kaliinnya. Untuk periode pertama dapatnya 1,6, periode kedua dapat 0,06, sampai periode ke-6 caranya juga sama, dapatnya 14,1. Nanti ditotalin hasilnya bakal jadi 22,88. Terus ini angka ini yang bakal kita masukin ke rumus standar deviasinya. Jadi 22,88 dibagi N-1.
Jadi 22,88 membantu, terus good luck buat